Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku, Kayu, tutor literasi bahasa Indonesia. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout SNBT Literasi Bahasa Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kita menuju ke soal nomor 1. Oke, seperti biasa kita lanjut ke soalnya terlebih dahulu. Nah, sudut pandang yang dipakai dalam cerita tersebut adalah, oke, kita garis bawah. Sudut pandang berarti orang yang dijadikan sebagai tokoh utama. Nah, oke, berarti kita mencari siapa sih yang menjadi tokoh utama atau main karakter di teks ini. Kita coba lihat. Nah, di sini di awal kita udah disajikan dengan kau. Nah, berarti bisa dibilang kau ini adalah tokoh utamanya. Kau, kemudian di sini juga nih banyak kau. Kau terdiam. Jadi tokoh ini tuh ada dua ya. Kau ini sebagai psikolog. Lalu ada Sulistyo. Sulistyo ini ia atau pelaku. Nah, tapi dari POV yang menjadi orang utama di sini adalah si tokoh kaunya. Dia berusaha menggali informasi dari si pelaku ini, yaitu Sulistyo. Nah, ini ada juga banyak kau-kau di sini ya. Coba kita nih, kau menarik nafas. Nah, kau lagi. Jadi banyak kau di sini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tokoh utama di sini adalah kau. Lalu kita ke opsinya. Sudut pandang yang dipakai dalam cerita tersebut adalah, nah, kau itu merupakan sudut pandang orang kedua. Nah, kedua itu kau atau kamu. Nah, ini sudut pandang orang kedua. Kalau yang A, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Ini biasanya menggunakan aku atau saya. Lalu yang B, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, sebenarnya kalau ada statement seperti ini, yang menjadi tokoh utamanya itu adalah orang lain, tapi yang menceritakan adalah aku. Aku menceritakan tokoh utama. Makanya masih disampaikan atau dibilang sebagai sudut pandang orang pertama. Karena posisinya si aku yang menjelaskan tokoh utama. Lalu yang D, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, yang kita tahu sudut pandang orang ketiga itu dia pakai mereka. Nama tokoh, iya. Nah, ini biasanya sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Jadi, si ketiga ini jadi main karakternya. Lalu yang E, sudut pandang orang ketiga terbatas. Nah, sebenarnya sama, yaitu dari 3 orang ini, cuma karena ada kata terbatas, dia hanya
meng-highlight satu tokoh lain saja. Nah, jadi yang dia ungkap atau yang dia jabarkan atau yang dia kasih sasaran itu hanya satu orang. Misalnya ada 3 tokoh, tapi dia hanya menceritakan satu dari 3 itu. Artinya dia tidak paham semua tokoh itu gimana, dari sifatnya atau wataknya atau gimana yang terjadi sebenarnya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, sudut pandang orang kedua. Soal nomor 2. Kita lihat soalnya dulu. Nah, berdasarkan cerita tersebut, gambaran latar tempat yang merujuk pada ruang guru. Nah, di sini kita udah dikasih tahu ya, kita mencari tempat, tapi tempatnya ruang guru. Nah, kita disuruh mencari kalimat yang menjurus ke bahwa latar tempatnya itu ada di ruang guru. Nah, latar tempat ruang guru. Kira-kira yang mana dari teks yang sudah disajikan bahwa kalimat tersebut merujuk ke tempatnya di ruang guru? Kita seperti biasa harus baca soalnya dulu. Coba kita dari atas, kita langsung meng-highlight ketika ada rambu-rambu yang menjurus, oh tempatnya sudah kelihatan. Nah, bisa langsung kita jawab. Saat jam istirahat, Fikri, seorang guru P3K, bertanya kepada guru senior. Nih ya, jam istirahat. Bu Darti. Jadi, Bu Darti, apa Ibu merasa dihargai saat perayaan Hari Guru Nasional kemarin? Darti menjawab sambil membenarkan jilbab yang agak miring. Menghargai guru tidak sekadar memberikan bunga atau berdiri saat upacara, Pak Fikri. Esensinya jauh lebih besar. Tapi sepertinya itu sering terlupakan. Percakapan mereka mengarah pada ketimpangan antara guru P3K dan PNS, terutama pada soal tunjangan dan kesejahteraan. Oke, yang kita tahu di sini waktunya adalah saat jam istirahat. Ada obrolan guru P3K dan guru senior. Lalu percakapan mereka, berarti mereka lagi berdialog, lagi ngobrol. Kita cari kisi-kisi yang lain. Fikri merasa tidak adil karena beban kerja sama, tetapi penghargaan dan kesejahteraan berbeda. Darti yang diam-diam menyimpan keresahan serupa, teringat kehidupan pribadinya yang penuh tantangan. Oke, ini masih bercerita. Setelah jam sekolah usai, kepala sekolah Pak Jadri mengadakan rapat. Oke, ini setelah ini ya, pulang sekolah. Yang jadi pertanyaan adalah di mana yang merujuk ruang guru? Nah, berarti setelah sejam sekolah usai ada rapat nih. Nah, rapatnya di sini di mana kira-kira? Coba kita lihat dulu. Ruangan menjadi hening, beberapa guru tampak terkejut. Nah, di sini hanya dinotis ruangan saja. Ruangan apa? Bisa jadi kalau guru-guru rapat itu ada aula tersendiri ya, aula tersendiri yang dijadikan sebagai tempat rapat. Jadi masih belum jelas. Kemudian di sini ini masih obrolan saat rapat. Kemudian Fikri menanggapi dengan tenang, menegaskan bahwa mereka tidak membandingkan perjuangan. Oke, ini juga masih topik terkait tadi antara guru P3K dan PNS. Sekarang kita lihat opsi. Saat jam istirahat, benar tadi ada yang dinotis waktunya adalah saat jam istirahat. Fikri berbincang dengan Bu Darti mengenai perayaan Hari Guru Nasional. Make sense, kita centang dulu. Lalu B, Darti mengenang kehidupan pribadinya yang penuh tantangan di rumah petaknya. Nah, kalau dilihat di sini tadi mengenangnya itu di saat mana?
Oke, ini masih di saat istirahat ya. Kemudian yang C, kepala sekolah Pak Jadri mengadakan rapat setelah jam sekolah usai. Ini masih abu-abu nih, apakah di ruang guru atau enggak? Karena cuma di notis ruangan saja. Kita centang dulu. Perdebatan antara Fikri, Darti, dan Nidia semakin memanas hingga Pak Jadri menghentikannya. Tadi yang kita lihat kalau ada Pak Jadri berarti dia lagi rapat. Kita masih mengasumsikan rapat itu bisa jadi di ruang guru. Jadi kita bisa centang. Darti dan Fikri berjalan bersama saat pulang sambil membahas masa depan pendidikan. Nah, di sini kan saat pulang berarti harusnya sudah di luar ruang guru. Lalu ini kita centang dulu. Oke, sebenarnya di teks ini tidak ada kata yang menjelaskan bahwa yang dilakukan guru itu semuanya atau baik rapat maupun perbincangan itu ada di ruang guru secara jelas. Yang harus kita tahu, ini kita berarti berasumsi, tapi asumsinya harus kuat. Biasanya kalau kita lagi ngobrol atau kita bertegur sapa dengan guru yang lain, apalagi di sini dibilang membenarkan jilbab. Gak mungkin dong membenarkan jilbab itu di luar ruangan, apalagi dilihat sama murid-murid. Jadi bisa kita asumsikan bahwa ruang guru di sini adalah perbincangan Fikri dan Bu Darti ketika jam istirahat. Jadi jawaban yang kita ambil adalah yang A. Kenapa bukan rapatnya itu dilakukan di ruang guru? Karena tidak jelas, apalagi guru biasanya di ruang di sekolah itu kan banyak. Jadi butuh satu ruangan yang besar untuk dispesialkan menjadi ruang rapat. Jadi ruangan ini adalah ruang khusus rapat, bukan ruang guru. Gitu ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 3. Oke, di sini soalnya adalah makna ungkapan kami guru P3K sering merasa terpinggirkan pada cerita tersebut adalah, oke, berarti kita meng-highlight kami guru P3K sering merasa terpinggirkan. Sekarang kita cari di mana sih ada kalimat tersebut. Nah, di kalimat pertama tidak ada. Paragraf pertama tidak ada. Lalu paragraf kedua, apakah ada? Oke, tidak ada juga. Paragraf ketiga, apakah ada di sini? Oke, tidak ada juga. Lalu paragraf 4. Oh, ada. Kita menemukannya di kalimat 1, 2, 3. Kami, guru P3K, sering merasa terpinggirkan. Nah, sekarang kan kita udah ketemu nih. Yang dimaksudkan di sini tuh ada di paragraf keempat. Nah, berarti kita hanya fokus di daerah situ-situ aja. Biasanya ada kisi-kisi yang membantu kita untuk menjawab dari kalimat yang sudah di-highlight. Kita baca dari kalimat pertama paragraf 4. Pak Jadri menanggapi dengan bijak dan meminta pendapat Darti. Dengan keberanian yang baru muncul, Darti menyatakan pendapatnya. Saya setuju dengan Pak Fikri. Kami guru P3K sering merasa terpinggirkan. Kami mengajar dengan beban yang sama, tanggung jawab yang sama, tapi tunjangan kita berbeda. Ini bukan soal iri, Pak, tapi soal keadilan.
Namun, Nidia, seorang guru PNS senior, merasa Fikri dan Darti berlebihan. Dengan berapi-api, Nidia mengatakan, "Kita semua tahu bahwa setiap profesi punya proses. Saya juga dulu berjuang bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapatkan status PNS. Apa kalian pikir perjuangan itu tidak layak dihargai? Bukankah kalian yang memilih menjadi guru P3K? Bukannya saya tidak peduli, tetapi ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk berubah." Oke. Sekarang kita ke opsinya. Yang A, guru P3K merasa iri terhadap kesejahteraan guru PNS. Ini kurang tepat, karena di sini tadi di-highlight bahwa ini bukan soal iri, Pak, tapi soal keadilan. Lalu yang B, guru P3K tidak ingin mengikuti kompetensi untuk mendapatkan penghargaan. Oke, ini juga tidak benar. Tidak ada yang menyinggung terkait penghargaan. Lalu yang C, guru P3K ingin diprioritaskan dibanding guru PNS dalam hal kesejahteraan. Ini jelas bukan, karena dia hanya menuntut keadilan. Minimal sama, nggak harus di atas PNS. Lalu yang D, guru P3K menuntut pengangkatan otomatis menjadi PNS. Kita belum tahu nih, kita belum menemukan ini di statement. Kita titikin dulu. Lalu yang E, guru P3K merasa tidak dihargai meskipun memiliki beban kerja yang sama dengan guru PNS. Kita titikin dulu. Nah, pengangkatan otomatis menjadi PNS. Kita lihat di kalimat sebelumnya. Apakah ada di sini? Perayaan itu diberikan sepanjang tahun. Perayaan kok? Oke, nggak ada. Dan itu jelas nggak bisa, karena sekarang PNS harus melewati tes-tes terlebih dahulu. Jadi yang D salah. Jadi bisa dibilang jawaban yang paling tepat adalah yang E, guru P3K merasa tidak dihargai. Tidak dihargainya tuh dalam hal gimana? Mereka punya beban kerja yang sama, tapi kesejahteraannya berbeda. Jadi mereka hanya minta keadilan, kita minimal disamakan, kesejahteraannya sama gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih, tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan juga bunyikan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan